Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitter bernama Lakon Story. Oke, langsung saja kita mulai. Pesang Rogo, Rumah Sakit Jiwa Ranggat Seni. Sudah mas, jangan dibahaslah, pamali. Itu cerita kelam mas. Banyak saksi yang menutup diri karena keluarga Gundono adalah orang punya kekuasaan. Ya andai saja kamu tahu, kamu juga pasti akan terpana melihatnya. Cantiknya Ningsih dan Winarsi menurut saya hingga kini masih belum ada tandingannya. Kalau kata orang Ningsih dulu dikawinkan dengan kuntilanak. Ningsih dulu menjadi sangat liar, tidak ada satupun orang yang bisa memenuhi nafsunya. Setahu saya setelah tragedi Ningsih, rumah sakit jiwa itu jadi sepi, banyak kejadian janggal yang terjadi yang akhirnya, rumah sakit jiwa tersebut terbengkalai dan tidak dihuni. Mungkin itu hanyalah sedikit saja keterangan saksi tentang betapa kelamnya cerita Ningsih yang terjadi waktu itu. Bukan hanya tentang sebuah teror setan, kisah brutal dari sosok Ningsih memang menjadi cerita kelam bagi warga desa Ranggat Seni. Meski pada akhirnya Winarsi dinyatakan menghilang dan tidak pernah ditemukan, namun akhir-akhir ini banyak saksi yang mengaku pernah bertemu Winarsi dengan bentuk dan raut wajah yang masih sama dengan tidak sedikit pun ada tanda-tanda penuaan. Ningsih, ya jika mendengar namanya, semua warga desa pasti tahu, jika cerita pedihnya Ningsih hingga saat ini masih belum ada tandingannya. Bahkan saya pribadi tidak bisa membayangkan rasanya ketika berada di posisi Ningsih waktu itu. Di teror setan ganas yang nyatanya, tidak ada satupun orang yang mempercayainya karena mereka malah menganggap jika Ningsih adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Betapa frustasinya Ningsih waktu itu, Juni 1990. Rumah keluarga Gundono. Sekitar pertengahan tahun 90, mungkin nama keluarga Gundono sangat tidak asing di telinga warga desa Ranggat Seni. Sebuah keluarga kaya raya yang sangat terkenal dengan dua putri cantiknya, Ningsih dan Winarsi. Gundono yang memiliki perkebunan tebu cukup luas membuat dia menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Tidak heran jika setiap menggelar acara, keluarga Gundono selalu meriah dan mewah, terlebih lagi pernikahan putri terakhirnya yaitu Winarsi. Selama 7 hari 7 malam, desa Ranggat Seni sangat ramai karena banyaknya hiburan yang diadakan oleh keluarga Gundono, mulai dari pergelaran wayang kulit dan sebagainya. Winarsi benar-benar didandani layaknya seorang putri Jawa dengan segala dandanan dan busana indah di tubuhnya. Tidak kalah dengan Winarsi, Ningsih waktu itu juga terlihat sangat cantik dengan balutan baju adat Jawa yang melekat di tubuhnya. Meski belum menikah seperti adiknya, hal itu tidak menjadi masalah karena Ningsih masih ingin menikmati masa lajangnya. Puncaknya, semua pesta tersebut akhirnya selesai dilaksanakan dengan kini Winarsi telah resmi menjadi istri dari Jatmiko. Namun sayangnya, setelah menikah bukannya hidup dengan tenang, kehidupan keluarga Gundono seolah berubah secara total. Satu persatu masalah dan cobaan silih berganti menimpanya. Mulai dari Gundono yang sering sakit-sakitan, Ningsih dan Winarsi yang juga sering bertengkar, yang intinya, kehidupan yang dulunya harmonis waktu itu perlahan berubah secara drastis. Rumor yang beredar, pernikahan Winarsi dan Jatmiko sebenarnya tidak diperbolehkan dalam perhitungan Jawa, weton mereka kurang cocok yang jika dipaksa menikah, cobaan hidup akan datang silih berganti. Dan puncaknya, tepat 2 tahun setelah pernikahan Winarsi tersebut, Gundono akhirnya meninggal dunia. Gundono menghembuskan nafas terakhirnya di dalam kamar yang menurut kabarnya, Gundono meninggal karena penyakit yang dideritanya. Namun ada rumor yang beredar jika Gundono sepertinya diracuni oleh Jatmiko agar Jatmiko bisa segera mewarisi harta kekayaannya. Tapi pada akhirnya semua itu hanya rumor belaka yang masih belum tentu kebenarannya.
tahun 1992. Setelah Gundono meninggal, rumah besar itu kini ditempati oleh Winarsih, Jatmiko dan Ningsih. Mereka hidup satu atap dengan Jatmiko yang kini perlahan mulai meneruskan bisnis perkebunan tebu milik Gundono. Sejak dipimpin Jatmiko, bukannya tambah berkembang, omset perkebunan tebu tersebut makin hari makin turun tidak seperti sebelumnya. Ditambah satu persatu karyawan terlihat mengundurkan diri karena katanya Jatmiko ini memiliki kepribadian yang cukup galak dan serakah. Selain pelit, Jatmiko sering memperlakukan karyawan seenaknya. Hal itulah yang akhirnya membuat karyawan mulai tidak betah dan perlahan mulai meninggalkan perusahaan peninggalan Gundono tersebut. Perkebunan tebu yang sebelumnya selalu subur dengan banyaknya hasil panen, waktu itu omset perlahan mulai turun karena Jatmiko yang kurang cakap dalam mengelola perkebunan milik almarhum mertuanya tersebut. Dan singkat cerita hari-hari pun berlalu begitu saja. Dan puncaknya, tepat di 1000 hari setelah kematian Gundono, akhirnya terjadilah sebuah cerita besar yang menjadi penutup kisah hidup dari keturunan Gundono. Juli 1993, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Malam itu hujan turun dengan cukup lebat. Ningsih yang biasanya tidur dengan nyenyak tiba-tiba terbangun karena dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Dan tidak hanya sakit di bagian tubuhnya, di bagian pundak dan kepala rasanya seperti ditekan seolah dia sedang membawa beban. Merasakan hal itu, Ningsih pun perlahan mencoba keluar dari kamarnya yang ternyata setelah kamar dibuka, dia melihat banyak sekali garam kasar yang sudah bercampur potongan bunga melati bercecer di depan pintu kamarnya. Mengetahui hal itu, Ningsih pun kebingungan. Dia menyalakan lampu ruangannya lalu mencoba membangunkan Winarsih yang letak kamarnya cukup jauh dari kamar tidurnya tersebut. Tok, 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 Dek bangun Dek, bangun, tok, 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 ucap Ningsih sambil terus mengetuk pintu kamar adiknya tersebut. Namun anehnya, belum selesai Ningsih mengetuk pintunya, tiba-tiba dia melihat ada laki-laki tua yang terlihat sedang duduk diam di ruang makan rumahnya. Bukan orang asing, ketika Ningsih melihatnya dengan lebih teliti, Ningsih seketika terkejut karena saat itu dengan mata kepalanya sendiri, orang tua yang dia lihat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Gundono, almarhum orang tuanya sendiri. Mengetahui semua itu, ketukan Ningsih semakin diperkencang, dia sontak berteriak histeris sambil sesekali menjerit karena dia pun tahu, orang tuanya tersebut sudah meninggal dunia. Dok, 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 ya Allah Dek, cepat buka Dek buka, lihat itu ada bapak, Dek buka Dek ada bapak di situ. Teriak Ningsih berulang-ulang sambil tangannya terus menggedor pintu kamar Winarsih tidak karuan. Hingga akhirnya setelah beberapa lama kemudian, kamar tersebut terlihat dibuka oleh Jatmiko dengan raut wajah yang masih mengantuk. Ada apa Mbak, malam-malam kok ribut? Ucap Jatmiko sambil dia masih mengusap-usap matanya. Ningsih menangis kencang sambil mengucapkan, Bapak Dek, Bapak pulang. Suaranya penuh dengan kesedihan dan harapan, menunjukkan betapa mendalamnya rasa rindunya terhadap sosok yang telah lama dinantikannya. Hah, Bapak kan sudah meninggal, jangan aneh-aneh dong Kak. Dek Winarsih kesini cepat, nih kakakmu mengigau katanya Bapak pulang. Ucap Jatmiko kencang lalu dia memanggil Winarsih yang ada di dalam kamarnya. Ada apa sih Kak? Jangan ngacoh mana mungkin Bapak pulang, kan Bapak sudah meninggal 3 tahun yang lalu, ucap Winarsih menambahkan. Ya Allah, ngapain sih kakak bohong, itu coba lihat di ruang makan, Bapak duduk di situ, teriak Ningsih sambil menunjuk ke arah ruang makan rumah itu. Namun anehnya, ketika semua orang melihat ke arah ruang makan, keadaan ruang makan tetap kosong dengan tidak ada satupun orang. Mana sih Kak? Orang gak ada siapa-siapa gitu loh, ucap Winarsih sambil berjalan mendekati area ruang makan tersebut. Ya Allah, masak sih kamu gak percaya sama kakak?
kamu tahu kakak kan, kamu kenal kakak sejak kecil, mana mungkin kakak berbohong. Buat apa kakak bohong sama kamu, ucap Ningsih meyakinkan. Di situ Winarsi hanya diam sambil melihat wajah kakaknya yang terlihat ketakutan. Dan tidak hanya itu, Winarsi juga sesekali melirik ke arah ruang makan yang dimana keadaan ruang makan memang kosong, namun ada sedikit keanehan, yaitu gelas kesayangan almarhum bapaknya memang nampak tiba-tiba terlihat ada di meja. Tapi sayangnya, belum selesai Winarsi memikirkan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan ucapan Jatmiko yang menetralkan keadaan. Sudah-sudah jangan dipikir, mungkin itu karena kakak kelelahan jadi mengigau. Toh kemarin kan memang selamatan 1000 hari bapak meninggal, jadi kenangan-kenangannya masih ada. Sudah lupakan saja, mending kakak segera tidur, ini sudah malam loh kak. Nanti kalau kakak terus berisik saya jadi gak bisa tidur, kan besok saya juga harus kerja, ucap Jatmiko pelan sembari memberi isyarat ke Winarsi agar Winarsi segera mengantar Ningsih kembali ke dalam kamarnya. Singkat cerita, akhirnya Ningsih diantar kembali ke kamar tidurnya, sedangkan Winarsi juga kembali masuk ke dalam kamar tidurnya, yang dimana di dalam kamar tidur Winarsi nampak Jatmiko yang sudah terlihat duduk menunggunya. "Bagaimana? Apa kakakmu sudah tidur?" tanya Jatmiko dengan nada pelan. "Sudah mas," jawab Winarsi sambil diam seolah sedang memikirkan sesuatu. "Kakakmu sepertinya depresi setelah ditinggal bapak pergi, bagaimana kalau kita bawa ke dokter psikologi? Takutnya nanti kalau lama-kelamaan dia bisa gila," ucap Jatmiko menjelaskan. "Boleh sih mas, aku khawatir juga, soalnya saya tahu kakak tidak mungkin membohongiku kalau soal bapak," ucap Winarsi pelan. "Sudah kamu tenang saja, aku punya teman dokter psikolog, besok biar dia kuundang ke sini, biar dia lihat bagaimana kondisi kakak," ucap Jatmiko menenangkan, lalu mereka pun akhirnya tidur. Singkat cerita, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Jatmiko mengundang temannya yang mengaku dokter psikolog tersebut. Dokter Rama namanya, dia duduk bersama Ningsih yang di situ Winarsi tidak diperbolehkan mendekat bahkan mendengarkan obrolan mereka. Di situ Winarsi diajak untuk keluar sementara dari rumah yang katanya agar proses pengobatan Narsih bisa maksimal. "Ayo deh kita keluar jalan-jalan, 1 jam lagi, kita balik ke sini, sudah tinggalkan kakak bersama dokter Rama, dia yang lebih paham bagaimana mengatasi kakak," kata dokter Rama tadi. Dia mau observasi keadaan kakak dulu, dia mau ngobrol berdua dulu biar lebih tenang, ucap Jatmiko menjelaskan kepada Winarsi. Namun sayangnya setelah sekitar 1 jam ditinggalkan, Winarsi dan Jatmiko malah mendengar kabar mengejutkan dari dokter Rama jika sebenarnya Ningsih ini sudah mengalami gangguan jiwa. Hal itu tentu saja seketika membuat Jatmiko dan Winarsi terkejut bukan main karena mereka pun tahu sebelumnya keadaan Ningsih ini tidak apa-apa. "Hah, yang benar kamu," ucap Jatmiko kencang. "Ningsih ini sudah menunjukkan tanda-tanda kejiwaan, jika dibiarkan dia akan benar-benar gila. Sepertinya penyebab dia gila adalah depresi yang cukup besar, ya bisa jadi karena kematian Pak Gundono atau masalah lain yang saya tidak tahu." Karena tadi Ningsih tidak mau cerita, kalau saran saya sebelum semuanya terlambat mending Ningsih dibawa ke rumah sakit jiwa saja agar dia segera mendapatkan penanganan yang tepat. Tapi kembali lagi semuanya terserah kalian, saya tahu ini kabar pahit tapi mau tidak mau kenyataan ini harus saya sampaikan kepada kalian. Kalau kalian tidak percaya coba kita lihat beberapa hari ke depan dia pasti akan bertingkah aneh, ucap dokter Rama sembari duduk dengan sesekali menoleh ke arah Ningsih yang waktu itu duduk diam di depan televisi. Mendengar hal itu tentu saja seketika membuat syok Winarsi dan Jatmiko, mata mereka melotot dengan seluruh tubuh bergetar hebat karena seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengarkan. "Maaf, bukannya saya tidak percaya, tapi keterangan Anda sudah terlalu mengada-ada. Mana mungkin kakak saya gila," ucap Winarsi dengan mata yang mulai berkaca-kaca.
Dan singkat cerita, dengan hanya tersenyum pelan, akhirnya Dr. Rama pun mulai pergi meninggalkan rumah